طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis Sayyidil Walid Al-Habib Hussein Bufutain hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, para habaib, para ulama, para sesepuh, para kiai-kiai sekalian, yang kita doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah mudahkan perjuangannya dari dunia hingga akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula salam penghormatan kepada segenap para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, nasihat demi nasihat, mau'izah demi mau'izah telah kita dengarkan, yang dimana kita hadir di majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, yang kita kumpul tidak ada tujuan, tidak ada niatan kecuali lillah, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu yang akan kita kenang kelak di akhirat. Ketika nanti kita di yaumil qiyamah, majlis yang seperti inilah yang kita harapkan kalau sekiranya kita kembali ke dunia, kita bisa mengulanginya kembali, ibadallah. Maka di majlis yang mulia ini kita berkumpul untuk peringatan yang pertama, Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umat Islam wajib beriman, wajib yakin kepada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran berkaitan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami menjadikan apa yang kami perlihatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa daripada keajaiban, hal-hal yang luar biasa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kecuali itu semua sebagai fitnah linnas, sebagai ujian untuk manusia, untuk membedakan mana yang beriman, mana yang kufur, mana yang mau menerima Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, Al-Quran sebagai pegangannya, untuk membedakan di antara itu semua. Illa fitnatan linnas. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai fitnah. Di dalam bahasa Arab, yang namanya fitnah itu adalah proses pengolahan daripada emas, pemurnian daripada emas, proses dibakarnya emas untuk membedakan antara logam murninya emas dengan logam selain emas. Proses tersebut disebut fitnah, dibakar sepanas-panasnya. Maka begitu pula lah dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memurnikan daripada keimanan kita, untuk membedakan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang ada keraguan di dalam dirinya, ibadallah. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengimani tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang pertama berkaitan tentang Isra wal Mi'raj, kita wajib iman. Yang mana peristiwa tersebut sangat luar biasa, yang dimana diawali peristiwa Isra itu dengan dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di mana dibelahnya dada beliau, dibersihkan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pembelahan dada Nabi Sallam itu terjadi bukan hanya satu kali, namun terjadi 4 kali selama hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita ketahui ketika Nabi Sallam masih kecil, ketika masih dirawat oleh Sayyidatuna Halimah, itu pernah dibelah dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibersihkan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang kedua ketika beliau berumur 10 tahun, begitu pula ketika yang ketiga saat beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali akan diturunkan wahyu, itu dibelah dadanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat yaitu ketika sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum Isra wal Mi'raj dibelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan hati beliau, dibersihkan oleh malaikat Jibril, yang mana ini sebagai isyarah untuk kita umat Islam sebelum kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bersihkan terlebih dahulu hati kita, ibadallah. Makanya kita di bulan Rajab diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar, membersihkan hati kita, membersihkan kita punya diri dari setiap dosa. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mi'raj di bulan Ramadan, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bagaimana kita mau mi'raj di bulan Ramadan sedangkan hati kita belum bersih, ibadallah. Tadi Ustaz Zikri menyampaikan kepada kita bahwa di bulan nisf Sya'ban, yaitu di pertengahan Sya'ban ini, Allah berikan ampunan untuk semua umat Islam. Namun ada pengecualian yang dia datengin daripada dukun, datengin daripada tukang santet, yang dia masih ada higit, masih ada permusuhan, ada syahna, ada dendam kepada sesama muslim. Hubungannya masalah pribadi, bukan bersalah dengan kemaksiatannya dia. Namun kalau kita benci kepada orang tersebut karena kemaksiatannya, ini nggak masuk di dalam pengecualian tersebut, ibadallah. Kita benci kepada Israel misalnya, kepada Netanyahu, ya nggak masalah. Justru seperti itu kita diajarkan untuk hub fillah wal bughd fillah. Kita harus bisa menempatkan di mana kita cinta, di mana kita benci. Ketika kita benci, meletakkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, justru kebencian itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang datangin pahala itu bukan hanya cintanya saja. Kita pintar-pintar meletakkan di mana kita cinta, di mana kita benci, itulah hal yang mendatangkan keridhaan dan juga rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Maka di bulan daripada pertengahan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk kita bersihkan diri kita. Jangan sampai kita masuk nanti di bulan Ramadan, hati kita masih banyak kotorannya, masih ada daripada permusuhannya kepada sesama muslim, apalagi bencinya kepada ulama, bencinya kepada orang-orang yang padahal dimuliakan oleh Allah. Hati-hati ibadallah. Benci kepada sesama muslim aja berbahaya, apalagi benci kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahaya ibadallah. Maka sebelum kita mi'raj di bulan Ramadan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, kita bersihkan terlebih dahulu kita punya hati, kita punya diri, agar kita menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih. Dan keluar dari bulan suci Ramadan, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam, wahfadna min al-atham bijahi sayyidi waladi adnan ya arhamar rahimin. Maka ini diantara doa yang terus diulang oleh Nabi Sallam, meminta agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan, di mana dengan kita sampai saja ke bulan suci Ramadan itu sudah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nyampe doang ke bulan Ramadan, yang di suatu hadis Nabi Sallam yang sama-sama kita tahu, pernah suatu saat Nabi Sallam naik ke atas mimbar. Ketika naik ke tangga yang pertama mengucapkan amin, tangga yang kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Para sahabat bertanya-tanya, nih kenapa Nabi Sallam mengucap amin, 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 padahal nggak kedengaran ada yang doa. Selesai daripada khutbah,
selesai daripada khutbahnya, Nabi SAW turun dari mimbar. Para sahabat bertanya tentang kenapa kok beliau mengucapkan amin. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa tadi malaikat Jibril turun dan mengatakan, wahai Muhammad, semoga Allah melaknat menjauhkan orang yang mendapati bulan suci Ramadan, namun dia belum mendapatkan sampai keluar bulan Ramadan itu, namun dia belum juga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Maka ini menjadi perhatian kita bagaimana di sini malaikat Jibril melaknat orang yang dia adrak Ramadan. Dia dapat bulan suci Ramadan tapi nggak dapat maghfirah. Nggak dikatakan di sini yang dia melakukan hataman Al-Qur'annya 10 kali, enggak. Dia masuk aja ke bulan suci Ramadan tapi nggak dapat maghfirah. Ini celaka orang yang seperti ini. Karena apa? Karena maghfirah, ampunan Allah seluas-luasnya di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia berpuasa didasari keimanan dan mengharap hanya pahala dari Allah, Allah ampuni dia punya dosa. Asalkan puasanya imanan wahtisaban, didorong atas dasar keimanan, bukan karena dilihat oleh si fulan makanya dia puasa. Tapi kalau udah masuk kamar mandi, air bak diminum, berarti ini bukan puasanya imanan. Kalau orang yang puasanya imanan, mau dilihat orang, nggak dilihat orang, dia puasa. Dia puasanya karena siapa? Karena Allah. Mengharap pahala dari siapa? Dari Allah. Itulah puasa yang imanan wahtisaban. Dia berpuasa karena yakin ini adalah perintah Allah. Dia yakin yang memberi ganjaran juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dia punya dosa. Berarti ini yang gak dapat ampunan kagak puasa di bulan Ramadan. Dan juga man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qiyam, dia menghidupkan malam Ramadannya, maka Allah ampuni daripada apa-apa yang telah lampau daripada dosanya. Artinya apa? Dia ngidupin malam-malamnya dengan sholat tarawih. Berarti kalau nggak dapat ampunan gara-gara apa? Nggak sholat tarawih. Dan juga untuk orang yang berpuasa, ketika dia berbuka ada doa yang mustajab, kata Nabi SAW. Artinya dia nggak doa, nggak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, maka nggak heran dan lain sebagainya daripada anugerah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Namun kalau nih orang muslim nggak kebagian, kebangetan ini orang, maka nggak heran sampai dilaknat oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk mengaminkan doa ini. Maka ayo kita bersihkan diri kita di bulan daripada Sya'ban ini sebelum masuk ke pertengahan daripada bulan Sya'ban. Bulan nisf Sya'ban, di pertengahan Sya'ban, di tanggal 15 Sya'ban, ini agar kita sudah menyambut pertengahan Sya'ban dengan hati yang bersih. Jangan sampai ada rasa dendam di dalam diri kita, permusuhan kepada sesama muslim di antara kita. Hilangkan penyakit-penyakit itu semua. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwa pernah suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi SAW di tengah malam lagi sholat. Sujud Nabi SAW. Lama nggak bergerak Nabi SAW. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha merasa khawatir. Ini jangan-jangan Nabi SAW udah dicabut nyawanya saking panjangnya sujud Nabi SAW. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah megang daripada salah satu jarinya Nabi Muhammad SAW. Ternyata masih gerak. Maka tenang Sayyidah Aisyah. Dan ini hadis di antaranya yang dijadikan dalil oleh beberapa daripada madhab di luar madhab Syafi'i, bahwa istri nyentuh daripada suami itu tidak batal wudu. Karena di dalam hadis ini Sayyidah Aisyah nyentuh daripada jari Nabi dan ternyata jari Nabi SAW masih gerak. Ini yang dijadikan dalil. Namun Al-Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i mengatakan berkaitan tentang ini hadis tidak ada keterangan bahwa Sayyidah Aisyah nyentuhnya langsung. Tidak ada keterangan nyentuh langsung. Karena ada kemungkinan nyentuhnya ada suatu penghalang. Sehingga ini hadis nggak bisa menjadi dalil bahwa istri tidak batal wudhu ketika nyentuh suami.
Ini cara daripada pandangan madhab Syafi'i. Makanya kita pentingnya bermadhab karena itu. Ini hadis sahih. Cuman bagaimana cara kita memahami daripada hadis itu yang penting. Dalil boleh sahih, tapi istidlalnya bagaimana cara memahami itu dalil. Ini suatu hal yang berbeda. Dalil boleh sahih, tapi cara kita memahami itu mungkin saja berbeda. Jadi madhab daripada di luar madhab Syafi'i menganggap tidak batal wudu karena ini hadis dan hadisnya sahih. Adapun madhab Syafi'i memandang enggak, nih hadis nggak bisa dipakai dalil karena alasan tadi. Maka ibadallah, intinya saat itu Sayyidah Aisyah akhirnya tenang. Selesai daripada sholat, Nabi SAW menegur daripada istrinya, wahai Aisyah, apakah engkau menganggap bahwa Nabi itu telah menyia-nyiakan engkau? Maksudnya Nabi SAW ngerasa ini jangan-jangan Sayyidah Aisyah tadi nyolek gara-gara jangan lama-lama. Nah, ini lagi giliran saya nih malam. Maksudnya nih Nabi SAW kan menggilir daripada istrinya. Ntar malam nginep di rumah istri yang satu, di rumah Sayyidah Aisyah, nanti di rumah istri yang satunya lagi. Ini kan giliran Sayyidah Aisyah, kok bukan justru berduaan dengan saya, bercengkrama dengan saya, ngobrol dengan saya. Apa gara-gara itu wahai Aisyah? Apa engkau merasa bahwa Nabi ini telah menyia-nyiakan engkau? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, demi Allah tidak seperti itu ya Rasulullah. Namun aku khawatir engkau kenapa-napa, kata Sayyidah Aisyah. Maka akhirnya Nabi SAW menjelaskan, wahai Aisyah, tahukah kamu malam apa ini? Maka Nabi SAW mengatakan ini adalah malam pertengahan daripada Sya'ban, di mana Allah memberikan ampunannya kepada seluruh makhluknya illa lil haqidin, kecuali untuk orang-orang yang punya rasa dendam kepada sesama muslim. Allah biarkan mereka wasya'nahum, mereka tetap dalam keadaan dengkinya mereka, dalam keadaan bencinya mereka, Allah nggak berikan ampunan. Wal iyadzu billah min dzalik. Maka lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW yang maksum, terbebas daripada dosa, panjang sujudnya di pertengahan daripada malam Sya'ban, yaitu untuk mengharap daripada karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini dibersihkan zahir batin kita, hati kita daripada segala penyakit-penyakitnya, mata kita Allah jauhkan daripada khianatnya, lisan kita Allah jaga daripada ghibah, daripada namimah, daripada ucapan yang menunjukkan hasad, ucapan yang menunjukkan kesombongan. Allah jaga telinga kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Allah jaga perut kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Allah jaga kemaluan kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Allah jaga pikiran kita, keimanan kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih zahir batin kita, dan kita nanti kelak di hari terakhir kita, di akhir daripada nafas kita, diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dimudahkan lisan kita untuk mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.